Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat toko sudah berjalan sekian lama dan baru mulai menggunakan aplikasi kasir IPOS, teman-teman harus menginput piutang-piutang yang terjadi sebelum memakai aplikasi kasir IPOS. Bagaimana cara inputnya? Saya punya trik mudahnya. Penasaran? Silakan simak video tutorial berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Jadi kalau teman-teman ada catatan manual piutang dari customer teman-teman, itu bisa dipindahkan ke program. Nah, ini bisa dilakukan dari Excel. Nah, caranya kita bisa membuka menu akuntansi. Di sini ada keterangan saldo awal piutang. Nah, di bagian ini teman-teman bisa klik saja import Excel. Nah, sebelum import saldo awal piutang, dipastikan data-data pelanggan itu sudah diinputkan di bagian program. Nah, contohnya di sini ya, saya sudah inputkan ada beberapa pelanggan A, B, dan C. Kalau sudah teman-teman inputkan data-data pelanggan, maka teman-teman bisa menginputkan atau memindahkan catatan manual ketika memang ada piutang dari pelanggan teman-teman. Nah, di sini kita bisa saja import Excel, lalu di bagian ini kita bisa lihat saja ya keterangan di bagian nomor 2, semua kolom wajib diisi. Nah, kalau sudah dicek, kita bisa mengeceknya di bagian contoh file untuk melihat hasil contohnya. Nah, ini ya salah satu contoh yang saya sudah buatkan untuk file saldo awal piutang. Nah, di sini ada keterangan kode pelanggan. Kode pelanggan ini harus sesuai dengan kode yang ada di program ya. Jadi teman-teman ketika sudah importkan data pelanggan dan ingin importkan saldo awal piutang, maka kodenya harus sama, tidak boleh berbeda gitu ya. Jadi ada keterangan PL01 sampai PL03. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka kode pelanggannya juga harus sama. Lanjut lagi ke nomor transaksi penjualan. Kalau untuk nomor transaksi penjualan itu boleh diisikan bebas, nggak masalah. Kalau di sini contohnya saya buatkan adalah JL, berarti penjualan. Itu menyesuaikan saja sih kepada teman-teman yang ingin membuat nomor transaksi penjualan yang bebas sih, nggak masalah kalau itu. Nah, lanjut lagi ke tanggal dan tanggal jatuh tempo. Kalau tanggal dan jatuh tempo ini mungkin saran dari saya bisa mengikuti format yang sudah ada aja. Jadi ketika formatnya 10 dan bulan Mei lalu keterangan tahunnya seperti ini, maka harus disesuaikan aja. Jadi kalau misalkan memang nanti beda format tanggal dan tanggal jatuh temponya, mungkin proses impornya akan gagal. Mungkin saran dari saya, teman-teman bisa mengikuti format tanggal dan tanggal jatuh tempo yang sesuai. Contohnya ya. Nah, lanjut lagi ke bagian sisa. Nah, sisa ini disesuaikan dengan catatan manual yang teman-teman sudah tuliskan. Jadi totalnya memang disesuaikan saja. Nah, untuk keterangan tipe ini harus disesuaikan oleh teman-teman ya. Jika keterangannya adalah JL, maka yang diimportkan itu adalah saldo awal piutang. Jika keterangannya adalah KO, itu adalah import dari saldo awal piutang konsinyasi keluar. Oke, di sini saya coba import. Kita bisa pilih import Excel, lalu kita bisa pilih browse filenya yang sudah dibuatkan. Kita pilih, lalu di sini kita pilih worksheet-nya. Itu ya, kita pilih worksheet-nya sesuai ya. Kalau untuk import header ini boleh dikosongkan saja, itu nggak masalah. Kalau untuk kode akun di sini, kode akun ini dari hasil piutang teman-teman itu ingin masukkan ke bagian kas apa. Kalau misalkan teman-teman ingin masukkan bagian kas kecil atau kas bank BCA, bank Mandiri itu nggak masalah ya. Itu sifatnya opsional juga. Itu ya, di sini saya coba ke kas kecil, kita proses saja. Nah, kalau sudah keluar muncul notif seperti ini, kita klik OK, lalu kita klik info proses. Nah, kalau tidak ada error pada proses import data, maka bisa ditutup dan kita cek. Nah, di sini coba saya cek ya. Saya tutup lagi. Saya tutup dulu menunya. Saya buka kembali saldo awal piutang. Lalu kita bisa pilih pelanggannya. Nah, di sini sudah ada keterangan dari piutangnya dari pelanggan. Tuh ya. Kalau kita mau cek detail, itu bisa cek di bagian laporan piutang beredar. Laporan piutang beredar itu laporan yang belum dibayarkan dari customer ya. Di sini akan terlihat kalau kita sudah melakukan import saldo awal piutang. Nah, di sini sudah muncul ya, pelanggan A, pelanggan B, dan pelanggan C, hutangnya sudah sesuai yang kita isikan di bagian Excel. Seperti itu aja. Nah, begitu ya teman-teman, sudah lebih jelas kan? Kalau Anda yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.